Ya, halo apa kabar pemirsa yang ada di rumah, dan tentu saja saya Andri Santoso bersama dengan salah satu peneliti yang ada di LPPM UNS. Tentu saja kita menuju ke Fakultas Pertanian ini dengan alasan bisa melihat lebih jauh riset yang sudah dilakukan oleh Dr. Rahayu mengenai rumput yang berstandar internasional untuk kebutuhan lapangan sepak bola. Nah, seperti apa rumput, pengelolaan secara konstruksinya, irigasi, ataupun juga bentuk-bentuk lainnya, pemeliharaan dan sebagainya, ini akan kita hadirkan dalam episode Inovasi untuk Negeri persembahan LPPM UNS pada kesempatan kali ini. Baiklah, kalau begitu kita lihat saja langsung dan mencari di mana beliau berada saat ini. Nah, ini dia. Apa kabar Pak Rahayu? Alhamdulillah baik, Mas Hendri. Gimana Iya. kabar nih? Kita juga sehat ini, dan kayaknya pingin tahu banyak nih kaitannya dengan rumput. Tapi kira-kira ada waktu nggak nih Pak Rahayu? Ya ada, hari ini kebetulan kami tidak ngajar dan berkonsentrasi di penelitian saya tentang rumput ini, sehingga kita punya waktu untuk bicara-bicara masalah rumput. Oke, berarti ada waktu senggang buat kita nih pemirsa yang sedang menyaksikan Inovasi untuk Negeri persembahan LPPM UNS. Dan beliau ini selain juga dosen, mengajar, juga melakukan penelitian, dan salah satu peneliti andalan dari LPPM begitu ya, Pak Rahayu. Nah, ini kaitannya dengan rumput memang menjadi hal yang unik dan apa ya Pak, boleh dibilang sebagai pusatnya nanti mungkin akan dikembangkan di LPPM UNS ini. Nah, Pak Rahayu ini adalah ahlinya begitu. Nah, filosofi apa yang melatar belakangi Pak Rahayu untuk kemudian fokus di rumput ini? Ceritanya begini. Cerita awalnya ya. Cerita awalnya kan kita itu kan banyak gandrung dengan sepak bola. Yes. Sepak bola. Tetapi lapangannya nggak baik-baik itu. Ya. Nah, di awal dari mana? Ternyata pasti ada hal yang mesti kita perbaiki. Ada rumputnya, ada konstruksi lapangan, bawahnya, tanahnya, ada sistem drainasenya, ada irigasinya, sistem potongnya. Nah, ini semua dalam satu kerangka manajemen turf grass gitu, kalau bilang itu turf grass. Itu ya kira-kira pengelolaan hamparan rumput itu harus benar-benar fix dan benar, karena orang itu kalau lihat lapangan sepak bola bukan dilihat megahnya stadion tempat duduk dan sebagainya ya, tribun-tribunnya, tetapi yang dilihat pertama adalah performan rumputnya. Nah, itu. Yeah. Kita ada kemarin kan ada apa tuh final AFC ya, tahun yang lalu itu juga di salah satu negara ya, tetangga kita. Itu akhirnya tidak dijadikan di negara, dibatalkan menjadi di negara salah satu negara kita gitu, di GBK. Itu kan karena kualitas apa ya, tidak layak digunakan untuk event-event internasional dan sebagainya. Faktornya itu ya. Nah, kita juga jangan sampai dong Indonesia yang gandrung sepak bola, sangat mencintai sepak bola, bahkan kita juga berharap untuk bisa tampil lebih bagus di internasional. Lapangan kita jelek. Nah, itulah kemudian alhamdulillah kemudian saya ada satu bidang yang kemudian saya tekuni di sini, dan kemudian memang ini bidang penelitian doktoral saya, S3 saya gitu. Nah, kalau melihat sekarang bicara soal rumput, banyak sekali rumput yang ada di kebun, rumput yang ada di hutan atau di sawah atau di ladang, ini banyak. Ini kira-kira rumput yang seperti apa yang sekarang sedang fokus dari penelitian? Nah, kalau ini ya, ini walaupun seperti ini ya, ini di yang ember-ember ini, sekilas sih sama dengan rumput-rumput di sekitarnya, tetapi kalau dicek itu sangat berbeda. Diraba berbeda. Berbeda karena ada persyaratan tertentu untuk menjadi rumput hamparan. Dia harus tumbuhnya merambat, tidak meninggi, kemudian dia kuat injakan, kemudian dia bisa hidup dalam waktu lebih dari 25 tahun. Wow. Nah, itu nggak boleh rumput setahun 2 tahun mati. Tumbuh lagi nggak boleh untuk rumput itu. Dan dia harus menampakkan keindahan ketika nanti dipotong dengan alat potong namanya reel mowing, itu bisa
warna-warni kayak rumput di Eropa itu syaratnya, sehingga harus dipilih tertentu. Kalau di tempat kita itu beberapa beberapa jenis spesies itu ada masuk di sana ya, masuk di dalam kategori itu. Cuma yang kita kembangkan ini adalah yang di ember ini jenis Joycia japonica. Memang ada yang lain, misalnya Bermuda, namanya rumput Bermuda, atau orang mengatakan Cynodon dactylon, ada yang mengatakan Paspalum, yang lain ada Paspalum, ada Agustin, ada Buffalo Grass. Banyak banget ternyata. Ya, ada rumput yang Jepang kayak seperti ini tapi kecil, yang orang mengatakan Matrela. Ya, Matrela yang Jepang itu Joycia Matrela. Kalau ini Joycia japonica lebih besar. Lebih besar ya. Dan kenapa saya mengembangkan ini? Karena waktu saya pulang dari studi S3 di Korea ya, kebetulan Korea kan juga dia menjadi rumput itu menjadi sangat maju karena diawali dengan Piala Dunia tahun 2002 dan Olimpiade 98. Piala Dunia 2002 itu kemudian booming mereka. Nah, begitu saya juga di sana kan mempelajari memang harus standar FIFA betul untuk membuat, dan kebetulan saya jalannya di S3 saya sampai 3,5 tahun. Begitu saya pulang tuh saya nggak pernah menduga kalau rumput ini ada, karena rumput Olimpiade di sana itu yang menggunakan ini rumput untuk salah satu stadion di namanya Daejeon ya, itu juga menggunakan jenis rumput Joycia japonica. Nah, begitu saya pulang ke Indonesia, saya jalan-jalan keliling-keliling, kok kita sepertinya punya sedikit-sedikit ada gitu. Nah, kemudian disitulah kayak saya memulai, wah ini karena Anda ini sangat kuat, karena ini selain untuk internasional juga kuat untuk lebih tahan kering, lebih tahan injakan, bandel dan indah. Nah, sehingga kemudian itulah saya memulai untuk fokus di spesies Joycia japonica karena memang dia kuat begitu ya, kuat dan lebih besar daripada Joycia Matrela yang ada, baik itu di GBK ya, GBK atau beberapa stadion yang stadion ada. Itu rumput Jepang itu dia lebih kecil, sehingga kali ini lebih besar itu nanti kalau dibuat satu potong warna-warni itu ya memberikan warna yang lebih indah. Itu yang kemudian saya konsentrasi. Kalau melihat inspirasinya dari Korea kemudian dibawa ke Indonesia, sebenarnya rumput ini sudah banyak, belum dikembangkan secara maksimal atau bagaimana nih? Ya, di Indonesia sebelum saya pulang dianggap tidak ada. Tidak ada, artinya tidak ada publikasi, tidak ada informasi bahwa rumput ini ada dan bisa dimanfaatkan. Belum ada yang masuk ke arah ini gitu. Dianggap tidak ada aja gitu. Tapi kemudian saya masuk, saya teliti, saya coba kembangkan dan coba kita aplikasikan gitu. Kita aplikasikan, dan memang karena kemudian di Korea juga saya juga terlibat untuk di sana untuk koleksi di pulau-pulau kecil ya di Korea itu. Itu juga sama, karakternya sama, kemudian kita uji juga. Nah, begitu dengan kita punya yang berkualitas seperti mereka, meskipun untuk pengembangan nanti tinggal dengan sistem breeding ya, breeding itu, atau sistem membuat hibridanya itu memang nanti bisa lebih kuat. Tapi yang ada pun sekarang ada sudah layak, memenuhi, sudah ada layak. Sebagian yang memenuhi, karena penelitian 2 tahun yang lalu saya itu mencoba menelusur sekitar 30 lokasi. Ternyata kita punya, walaupun sedikit-sedikit cepat-cepat punya, dan itu tidak semuanya bisa digunakan untuk sepak bola meskipun sama-sama Joycia japonica karena masalah kualitas yang berbeda-beda. Begitu ya. Itu tersebar di mana? Di Pulau Jawa atau? Saya waktu 2 tahun yang lalu cuma mengecek di Jawa dan Bali dan Karimun Jawa. Tetapi belakangan ketika saya pergi ke Lombok punya. Saya pas ada acara ke Sabang, ke Aceh, ada juga. Di Banda Aceh ada juga punya. Nah, ketika saya pergi juga ke Ternate ada juga. Gitu. Artinya apa? Ini ya potensi besar, nggak usah nanti pakai rumput impor. Tinggal nanti kita publikasikan ini jenis rumputnya, silahkan pakai. Cuma
harus dicek dulu kualitasnya mana yang bisa layak. Kalau enggak begitu ya nanti ini japonika itu langsung ditanam ya nanti malah beda ya. Tidak begitu bagus lapangannya, harus tetap ada uji mana yang layak. Kalau tidak ya nanti harus melalui mekanisme pembuatan hibrida yang bagus, sehingga ini juga sudah terpilih. Sudah terpilih. Ya. Kalau di sini kita melihat banyak ember ya. Ya. Berapa jumlah ember di sini kira-kira ini? Ini ada 30 sekitar 30-an. Ya, 36 sih kemarin. 36-an ya. Karena ini untuk menguji perlakuannya apa saja di sini. Ya, sebenarnya kalau rumputnya sama. Ini rumputnya asalnya sama. Rumput dari lereng Merapi. Oke. Rumputnya berasal dari lereng Merapi. Dan sebenarnya di ember ini beda-beda karena apa? Karena saya sedang menguji ketebalan lapisan atas lapangan sepak bola itu berapa. Yang tepat. Ada yang saya kasih 20 cm. Ada yang kasih 25, ada yang kasih 30. Campurannya juga ada yang pasir, ada yang pasir dengan tanah, ada pasir dengan tanah dengan yang lain gitu. Ini sedang saya campur-campur untuk menguji rumput yang Merapi yang sudah saya uji dulu sebelumnya. Itu ini rumput ini layak dan bagus ini. Medianya yang paling bagus yang mana? Ketebalannya berapa? Gitu. Ketebalan berapa? Ini sudah kita lihat di dalam ember-ember kecil. Makanya embernya tinggi-tinggi karena ini kan sekitar 40 cm. 40 cm itu hanya lapisan atasnya. Menguji lapisan atas. Lapisan atasnya aja ya. Sedangkan nanti di sebelah sana itu kita dengan ketebalan 60 cm dan lebarnya 1 meter kali 1 meter itu juga untuk menguji lebih detail tentang lapisan lapangan sepak bola yang pas di Indonesia itu seperti apa. Gitu. Jadi ini memang sedang bukan menguji rumputnya, tapi menguji lapisan di bawahnya. Siap. Ini Dr. Ayu, saya juga penasaran kalau ini kemudian berada di ember kecil yang ukuran 1 meter persegi seperti apa. Bisa ke sana ya kita berarti betul, ya. Kita break dulu. Pemirsa, langsung menuju ke satu riset yang berbeda dengan yang satu ini. Dan teman-teman tetap bersama kami di Inovasi untuk Negeri, persembahan LPPM UNS. Ya, kita ke sana. Ya, mari.